keluarga besar Polresta Barelang, sapu lidi yang besar, jangankan botol sampah, maling pun dipukul mati. Bangga ibu-ibu punya suami, bangga pula bapak-bapak punya istri. Kenapa? Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Suamimu di mana? Suami saya polisi. Tengok nih foto seragamnya, ganteng kan? Bangga kita. Saya aja yang ceramah di sini bangga. Pak Kepala MDA, ya, berapa anak yatim yang sekolah sini? Ada kira-kira 200 orang yang sekolah di sini. Oh, banyak juga ya. Ya, saya mau bantu uang sekolah mereka. Tolong. Semuanya Pak? Enggak, 2 orang aja. Ada mahasiswi hamil malu pulang kampung punya anak. Pak, saya titip ya. Ya, nanti saya jemput. Ya. Udah berapa lama dititipnya? Udah 6 tahun tak datang-datang Pak Ustaz. Sama kawan-kawan satu angkatan pesankan, hai bro, hai friend, hai kawan, kalau nampakmu nanti aku tanda-tanda mau mati, tolong kau bisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Sama istri jangan lupa, saya dulu waktu nikah belum punya anak, saya mau sampaikan, istriku, dulu aku tidur di rumah sendirian, sekarang bersama denganmu, kalau nampakmu nanti tanda-tanda aku mau mati, tolong kau bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang bang, nantilah. Sekarang pula mau dibisikkannya, nanti. Oh, cepat aja dia kita mati. Yang paling banyak nyumbang ke panti asuhan Pak Yazid ini siapa? Terkejut saya. Kata Pak Yazid, Ustaz Somad, yang membangun gedung itu, yang paling banyak nyumbang duit kemari polisi. Polisi Pak Yazid. Iya. Namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Kemarin waktu di pesawat itu, naik pesawat pramugari itu, semuanya pakai rok pendek, pakai baju pendek. Udah tahu kita Ustaz pakai peci, ditanyanya juga, Bapak nomor berapa? La ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Polresta Barelang. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik yang duduknya di bawah maupun yang di atas. Yang di atas atau yang di bawah sama mulianya. Kenapa bisa di atas? Karena datang terlambat. Semuanya sama semua. Sama semua di hadapan Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badan tubuh fisik kamu, wala ila suwarikum. Allah tak memandang bentuk rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah itu kesucian hati kamu. Siapapun kamu, apapun profesimu, kalau bersih hatimu, yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna anak, wala banun, tak ada guna harta, tak ada guna kuasa, tak ada guna anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah. Apa yang dibawa? Biqalbin salim, hati yang selamat. Mudah-mudahan hati kita dalam keadaan selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kulit, tulang, bulu, kuku, darah, sumsum, daging itu namanya fisik. Di balik fisik itu namanya metafisik. Ada yang material, kata orang barat, ada yang spiritual, ada yang zahir, ada yang batin. Dua tak bisa disatukan. Nampak tak nampak, fisik metafisik, zahir batin, material spiritual. Yang nampak ini selalu diperhatikan orang. Bapak ibu tengoklah iklan di TV itu, yang diperhatikan dari pagi, petang, siang, malam. Apa yang ditontonkan dalam iklan-iklan itu? Yang selalu diperhatikan fisik. Dari mulai iklan ujung kaki sampai ujung rambut. Kaki Anda retak-retak, oleskan Nivea. Sampai ujung rambut. Rambut Anda berketombe, pakai mentol. Begitu pakai mandi turun salju ke atas.
Sampai perempuan nyetop mobil di jalan tol, iklan ketiak hitam Rexona. Tapi Polresta Barelang tidak hanya memperhatikan fisik, seragam oke, sepatu berkilat, hebat, lencana sudah rapi, on time, bersih. Tapi ada satu yang paling penting yang tak nampak itu. Itulah yang diberikan, diisi setiap rutinnya kalau tak salah pagi Jumat, pagi Kamis itulah yang selalu diisi. Mental, spiritual, rohnya itu. Roh tak bisa diisi pakai lontong sayur. Yang zahir, yang fisik, usus itu yang diisi dengan nasi uduk, lontong sayur, ayam penyet, ayam potong, ayam mati, ayam pop em. Adapun yang mental ini tak bisa diisi dengan zahir, yang batin diisi dengan batin. Makanya tadi bersolawat ala taha rasulillah, maka terasa penuh batin kita. Profesor, doktor, tamat dari Amerika, tapi batinnya di dalam kosong, kering, kerontang, hampa, tak bernyali. Maka diisi, cuman banyak yang salah jalan. Akhirnya banyaklah rumah-rumah spiritual palsu. Ini rumah spiritual asli, masjid, surau, langgar, musola, madrasah, itu asli. Tapi orang sekarang banyak mendirikan rumah-rumah spiritual palsu. Akhirnya muncullah yang palsu-palsu. Makanya jangan heran, makin besar kota, makin hebat, metropolitan, orang menginginkan ketenangan, tapi kemudian tak mendapatkannya karena muncul rumah-rumah spiritual palsu. Siapa dia? A.A. Gatot. Siapa dia? Dimas Kanjeng. Orang-orang yang mencari. Alhamdulillah, Polresta Barelang tidak hanya memperhatikan yang zahir, yang batin diperhatikan. Dihadirkan para ustadz di sini. Saya amat sangat berterima kasih dengan hadirnya saya di Polresta Barelang ini. Ini acaranya dimasukkan dalam live streaming fanpage, ditonton oleh orang di dunia dan di akhirat. Yang selama ini menimbulkan isu-isu, yang selama ini website ingin membentur-benturkan saya. Beberapa jamaah nelpon WhatsApp, katanya Ustadz mau ditangkap polisi ya, katanya Ustadz Somad anti kebinekaan ya. Hari ini isu itu hilang semuanya. Mana mungkin Ustadz Somad ditangkap Pak polisi, dia aja baru diundang ceramah di Polresta Barelang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya akan menyampaikan tausiah ini sampai pukul jam 8.30. Pokoknya asal lewat 8.30 prit habis waktu Pak Ustadz. Setelah itu kami akan live streaming pula di kantor yang lain. Nah, tanah hitam, busuk, bau, kotor, rendah, diinjak, hina. Itulah sifat kita. Pas macam warna tanah. Warnanya tanah. Kalau ditengok-tengok dekat, bentuknya pun macam tanah. Dicium pun bau tanah. Kalau tak dikasihlah parfum, sampo, sabun, memang bau tanah. Cobalah mandi agak dulu, tak mandi 2-3 hari, macam tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, razia, mati. Inilah manusia ini. Apa yang disombongkan, apa yang diangkuhkan. Lalu hidup ini apa? Tarik sekali, hembuskan sekali. Mana yang ditarik? Mana yang dihembuskan? Tak lepas daripada Allah. Waktu ditarik Allah, waktu dihembuskan Allah. Kalau tak putus Allah ditarik, hembus Allah 25.000 kali sehari semalam. Yang berzikir pakai tasbih bagus, 100, 200, 300. Yang tak mau berzikir pakai tasbih, tarik sekali, hembuskan sekali, tak putus daripada lafaz Allah 25.000. Kalau tak percaya, hitung sendiri. Itulah hidup itu. Sampai pada akhirnya saat hembusan terakhir, tarik sekali, hembus sekali dalam lafaz la ilaha
illallah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya zikir tak boleh putus. Bangga kita dengan Pak Polisi, tetap berada mengawal lalu lintas, menangkap pengedar narkoba, tapi hembusan napasnya tak pernah putus daripada zikir. Allah, 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 Allah. Mati dia dalam tugasnya itu, mati jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia mati jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Menuntut ilmu pagi Kamis. Kami tak nuntut ilmu tiap hari Pak Ustaz, kami bukan mahasiswa, kok bisa kami dapat jihad? Mencari rezeki yang halal untuk anak istri. Langkahkan kaki kanan, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Berapa polisi yang tertembak karena mengawal uang negara, berapa yang terbunuh karena menangkap pengedar narkoba, meninggal dia, meleleh air mata istrinya melepas jenazah, tapi ruhnya senyum. Kenapa wajahnya tersenyum? Karena sebelum meninggal malaikat sudah mengepakkan sayapnya menunjukkan tempatnya di surga, maka dia disebut sebagai syahid. Syahid artinya orang yang sudah melihat tempatnya sebelum masuk ke dalam kubur. Sebelum dia mati sudah nampaknya tempatnya di surga. Kau Fulan bin Fulan, anggota Polresta, tempatmu di blok C nomor 5. Oh gitu hebatnya orang-orang yang mati syahid itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini singkat, hanya 2 hembusan napas, sekali ditarik, sekali dihembuskan. Hidup ini singkat, hanya dari azan ke solat. Waktu lahir diazankan, anak saya pas lahir saya mengazankannya ke telinga sebelah kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Kalau kuat macam itu terkejutlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahirnya diazankan, matinya disolatkan. Berapa lama waktu antara azan dan solat? Tertulis di dinding masjid. Dinding ini belum ada. Antara azan dan solat 15 menit, kecuali maghrib langsung iqamat. Iya kalau kita dapat yang 15 menit. Kalau yang langsung qomat, oleh sebab itu dunia ini luar biasa dengan berbagai macam godaannya. Tapi setiap Kamis pagi diingatkan mati, 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 mati. Tapi saya tak pula ingin selesai pengajian ini Pak polisi bawaannya mau mati aja. Gimana Pak? Kita tangkap gembong preman ini. Biarkan aja lah, kita pun mau mati juga. Oh jangan, tetap semangat luar biasa. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ustadz Somad amar ma'ruf nahi mungkarnya dengan apa? Dengan lidah, dengan suara. Makanya jamaah nanya ke saya, Ustadz ceramah kenapa suaranya kuat-kuat? Kalau saya ini pakai suara, kalau pakai suara pun tak boleh, pakai apa lagi? Mereka ada pistolnya, pistol api, pistol besi, saya pistol airnya ada. Yang bisa. Oleh sebab itu, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, nampak kau kemungkaran, robah dengan tangan. Dengan tangan, dengan kekuasaan. Pernah dipinjamkan Allah kekuasaan di tanganmu, pakai menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kekuasaan sudah tak ada, barulah berapi-api, kita akan bangkitkan semangat Pak Ustadz. Apa yang mau dibangkitkan? Tangan pun menggeletar udah. Waktu saya pulang dari kuliah, nama saya Abdus Somad. Mudah ibu bapak mengingatnya. Siapa nama ustadz yang ceramah di Polresta Barelang pagi Kamis itu? Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Baru somad. Ustadz itu sekolahnya sekolah apa? S1 saya di Mesir, Al-Azhar 4 tahun. Habis itu saya lanjutkan di Maroko, S2 2 tahun. Maroko Pak Ustadz? Iya, dekat dari Maroke. Apa pula hubungan Maroko sama Maroke? Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Situ saya kuliah.
Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Spanyol. Jauh betul sekolah. Di sana yang gratis. S1 saya gratis. Azhar, university tertua di dunia. Di Darul Hadis gratis lagi. Ustadz belum S3, belum. Kenapa? Belum dapat yang gratis. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ustaz kuliah jauh-jauh? Di Jakarta ada, di Surabaya ada, di Bandung ada. Di Jakarta satu semester 5 juta, sidang terbuka 10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Mana mau kuliah? Oleh sebab itu jangan heran anak bangsa ini jauh-jauh belajar. Setelah pulang alhamdulillah diberikan kehormatan, menyampaikan tausiah, dimuliakan, boleh ceramah di kantor polisi. Mudah-mudahan kalaulah begini bangsa ini akan bangkit di masa akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya terus terang bangga melihat bapak-bapak berseragam. Tak hanya di sini, di mana-mana. Saya bawa keponakan anak saya, anak-anak jamaah, saya tunjuk, tengok tuh Pak polisi. Polisi aja sholat. Ini baru jadi hansip dah tak salat. Mohon maaf Pak Hansip, jangan pula tersinggung gara-gara cakap saya. Bangga kita menengok Pak Hansip sholat. Allahu Akbar. Sekarang ibu-ibu sambil nyuap anaknya makan. Nak, tengok tu nak, Pak polisi aja makan, Pak polisi aja sholat, Pak polisi aja. Dulu orang kan menakut-nakuti anak polisi. Pergi sekolah nanti tangkap polisi. Kapan pula Pak polisi nangkap anak tak sekolah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selama dititipkan Allah ruh di dalam jasad ini, disitulah kesempatan kita beramal. Mana ruh itu Pak Ustaz? Tunjukkan saya mana ruh di dalam badan. Dia tak nampak. Kalau ada orang minta tunjukkan mana ruh, coba kau masuk ke dalam airport, bawa tas. Boleh masuk ke dalam, tak boleh, mesti lewat satu kotak dulu, cahaya X-ray namanya. Begitu masuk, tak boleh lewat. Ustaz Somad ya? Iya, koper Ustaz tak boleh lewat. Begitu dibuka koper saya, ada pisau 2 biji di dalam. Dari mana Bapak bisa tahu? Karena ada cahaya X-ray. Begitu kita buka tirai, tak ada cahaya. Mana cahaya X-ray itu? Kalau cahaya X-ray saja tak bisa kau tengok, apalagi ruh. Bule-bule berjemur di pantai. Yang perempuan bule, yang laki-laki pakle. Berjemur dia di pantai. Apa yang membuat mereka berjemur? Kulit mereka tak berwarna sama sekali. Mereka ingin mewarnai kulitnya dengan cahaya ultraviolet. Apakah nampak engkau ultraviolet itu datang dari matahari masuk? Raha ya ruhu, ruh artinya bertiup. Kenapa ruh itu disebut bertiup? Karena ketika dia dimasukkan ke dalam badan, ditiupkan, masuklah dia ke dalam. Abdul Somad pun bernyawa, bernapas. Kenapa pagi ini Abdul Somad dimuliakan? Sampai-sampai Bapak pimpinan menyebutkan nama penceramah kita Ustadz Abdul Somad. Saya bangga sekali nama saya disebut, luar biasa. Saya tak pula ingat nama Bapak. Nama kita disebut, itu salah satu adab luar biasa. Nama Ustadz Abdul Somad dari Kabupaten Pelalawan, yaitu Provinsi Riau Daratan, dan hadir bersama kita mengajar di UIN Suska. Bisa disebutkan semua. Ini penghormatan luar biasa. Abdul Somad dimuliakan, Al-Mukarram. Kenapa dimuliakan? Karena ada ruh di dalam. Begitu ruh keluar, berubah dari Al-Mukarram menjadi Al-Marhum. Sekarang bukan main. Tengok KTP Ustaz. Begitu sudah meninggal KTP tak laku. Surat tanah, surat itu, surat ini. Begitu meninggal dunia, langsung anak menantu buah hati belayan jiwa ke kantor Samsat, mau balik nama STNK BPKB. Loh, ini untuk apa? Mau balik nama. Kenapa nama diganti? Ustadz Somad punya ini kan? Iya. Mana Ustadz itu sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Kenapa diganti nama orang lain? Karena Pak polisi tak mau menangkap almarhum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Apa yang kau sombongkan? Apa yang kau banggakan, hai Abdul Somad? Kau hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi kalau saya mati, cacing tanah tak terlalu senang, tak terlalu. Tengoknya, sup tunjang gitu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika masih berhembus napas, tarik sekali, hembus sekali, masih bisa berjalan di atas muka bumi Allah, yang kau pakai bernapas pinjaman Allah paru-paru, yang kau pakai berjalan pinjaman Allah detak jantung. Sebelah kiri 2 jari di bawah masih berdegup, masih berdegup. Coba pegang, kalau tak berdegup cepat-cepat bilang, biar kami selenggarakan penyelenggaraan jenazah. Habis. Itu rumah siapa? Rumah Ustadz Somad. Begitu masuk ke dalam, itu kamar siapa? Kamar Ustadz Somad. Begitu Abdul Somad mati, rumah itu dia yang buat, tukangnya dia yang cari, tanahnya dia yang beli. Tapi begitu Abdul Somad mati, tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau menerima dia. Langsung dipanggil imam masjid, Serikat Kemalangan, tolong mandikan, kuburkan cepat-cepat. Karena kalau sudah sehari malam, sehari semalam, maka keluarlah cairan dari dalam badan, membusuk. Kenapa dia seminggu tak busuk? Disuntik formalin. Lotot biji mata, suntik formalin. Kalau tak disuntik, wow, busuk minta ampun. Dulu sebelum ada formalin, kenapa jenazah bisa lama? Disiram pakai teh sama kopi banyak-banyak, tak pakai gula. Letakkan jenazah di atas, 2-3 hari keluar cairannya itu turun ke bawah, hilang baunya. Karena kopi ini bisa menghilangkan bau, maka mobil bapak ibu yang bau, siram-siramkan kopi di situ. Nih, begitulah manusia ini. Selesai itu digulung. Kalau kawan kita masih hebat, matinya pakai jas, pakai dasi. Tapi kita, gimana Pak? Sebentar saya periksa, kata dokter. Tak ada lagi. Nah, gimana? Bungkus. Bungkus kata dia. Habis diantar. Oh, nangislah istri meraup. Ya Allah Pak, begitu cepat kau meninggalkan kami. Datang pula anak. Ayah. Begitu ditimbun, selesai doa Allah. Habis itu pulang ke rumah, mereka pun ngambil remote, dihidupkannya TV. Mana yang katanya buah hati belayan jiwa? Harta yang dulu katanya ini harta kita bersama, mah. Iya, tapi begitu mati apa yang terjadi? Harta berubah menjadi gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Ada duit beli cincin, ada duit beli cincin, ada duit beli cincin. 3 di kiri, 3 di kanan. Asal pergi undangan. Oh, pakai anteng sebelah, gelang besar dipakai. Ustadz nyindir ya? Tidak. Saya dari tadi tak ada mandang ke sana ke sini terus. Mana ada saya nyindir? Pakailah itu semua. Lalu kemudian apa yang terjadi? Begitu roh dicabut dalam satu hembusan nafas, tarik sekali, hembus sekali, habis ditarik, disentapkan oleh malaikat maut. Tinggallah emas-emas ini semua. Siapa yang mewarisi? Tak jauh dari kita. Dijuallah emas yang banyak tadi. Berapa pendapatan bapak menurut gono gini? Setelah dihitung berapa lakunya? 1 M, 1 miliar. Berapa jatah si bapak? Setengah gono gini, 500 juta. Kalau sudah 500 juta di tangan, itu sebelah kanan aja yang menangis, yang sebelah kiri. Tapi jangan gara-gara ini bapak ibu rusak kemesraannya. Saya tak ingin setelah pulang pengajian ini ibu menjadi marah. Bu, mana teh manis kita? Buat aja sendiri. Patutlah kau intai-intai cincinku selama ini ya. Sudah dibukakan Ustadz Somad rahasianya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah,
Mana yang akan menolong kita di hadapan Allah? Kalau pernah kau tolong agama Allah ini, kalau pernah kau selamatkan anak-anak muda dari narkoba, kalau pernah kau tangkap pencuri, perampok, maling, itulah yang menolong di hadapan Allah. Di Pekanbaru, Jalan Sudirman, ada rumah makan Koki Sunda. Di belakang Koki Sunda ada panti asuhan. Nama pimpinannya Pak Yazid. 200 anak-anak di sana. Pernah kami penggalangan dana, anak ini bawa senter, disenternya matanya. Kenapa disenternya matanya, Pak? Dia buta, Pak Ustaz. Dulu dititipkan oleh neneknya karena malu punya cucu buta, dititipkan kami jaga. Ada mahasiswi hamil, malu pulang kampung punya anak. Pak, saya titip ya. Ya, nanti saya jemput ya. Udah berapa lama dititipnya? Udah 6 tahun tak datang-datang, Pak Ustaz. Kami jaga anak-anak nih, Pak Ustaz. Pak Yazid, ya, saya mau nanya nih, ya, yang paling banyak nyumbang ke panti asuhan Pak Yazid nih siapa? Terkejut saya. Kata Pak Yazid, Ustaz Somad, yang membangun gedung itu, yang paling banyak nyumbang duit kemari polisi. Polisi, Pak Yazid. Iya, namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ternyata luar biasa Pak polisi ini kalau menyumbang. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun duit yang lain-lain macam debu diembus angin, letakkan tepung ke tangan, hilang, tak berkesan. Macam asap ditiup angin, habis. Tapi yang pernah kau sedekahkan, pagi tadi saya makan nasi uduk, tadi malam mie Aceh, siang ni entah apa tak tahu. Nanti makan. Satu hari berapa yang dimakan? 2,5 on. 2,5 on satu hari. Sebulan berapa? 7,5 kilo. Setahun berapa? 100 kilo. Saya yang kurus begini sudah membusukkan 4 ton beras. Dari mana Ustaz hitung? Umur saya 40. Lahir 77, sekarang 2017, pas 40. Setahun 100 kilo. 4 tahun 4 ton. Itu yang kita hitung baru beras, cabai, bawang, tomat, belacan, itu kita hitung. Habis busuk. Maaf, kalau kotoran kambing disiramkan ke cabai, cabai akan tumbuh mekar hijau merah. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan ke cabai, kuning layu mati kontan. Saking kan tak bermanfaatnya manusia ini. Maka ibu yang punya duit berkurban. Ibu sudah setor kurban Pak Ustadz, alhamdulillah. Bapak sudah, alhamdulillah. Balik dari sini, sekarang jangan, masih masuk kantor. Balik dari sini, singgah ke panti asuhan. Cari MDA, sekolah anak-anak baca Quran. Pak Kepala MDA, ya, berapa anak yatim yang sekolah sini? Ada kira-kira 200 orang yang sekolah di sini. Oh, banyak juga ya. Ya, saya mau bantu uang sekolah mereka. Tolong. Semuanya Pak? Enggak, 2 orang aja. 2 orang, 1 bapak. Bapak 2 orang, bapak 2 orang, bapak terbantu semuanya. 1 batang sapu lidi, 1 batang lidi, apa yang bisa dibuat? Mau mencampakkan botol pun patah. Tapi kalau sudah sapu lidi diikat menjadi satu, sebuah korps keluarga besar Polresta Barelang, sapu lidi yang besar, jangankan botol sampah, maling pun dipukul mati. Pukulkanlah maling sapu lidi yang besar, tak mati, paling tidak pingsan 2-3 hari. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, bangga ibu-ibu punya suami, bangga pula bapak-bapak punya istri. Kenapa? Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Suamimu di mana? Suami saya polisi. Tengok nih foto seragamnya, ganteng kan? Bangga kita. Saya aja yang ceramah di sini bangga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sebelum napas ini dicabut, berbuatlah. Ustaz Somad, memangnya nanti dicabut juga? Mati juga. Saya sudah hitung, insya Allah mati tahun 2040. Loh, kok bisa Ustaz hitung? Lahir 77, Nabi meninggal umur 63. Setelah saya hitung 63, 2040. Insya Allah. Kalau nggak sampai, alhamdulillah. Kalau sampai, alhamdulillah. Kalau berlebih, alhamdulillah. 3 kali alhamdulillah. Orang beriman begitu. Andai kau sampaikan umurku 63, alhamdulillah aku bisa beramal. Andai mati hari ini, alhamdulillah dosaku berkurang. Kalau mati hari ini, insya Allah besok tak menengok celana pendek lagi. Kalau tidak hasil menengok. Mana
Mana bisa tak menengok? Pejamkan mata, nabrak pintu lah. Kemarin waktu di pesawat itu, naik pesawat pramugari itu, semuanya pakai rok pendek, pakai baju pendek. Udah tahu kita ustaz pakai peci, ditanyanya juga, bapak nomor berapa? La ilaha illallah. Maunya udah nampak pakai peci, pakai koko, janganlah tanya-tanya. Ayah udah duduk serius tak mau menengok, datang dia, bapak udah pakai seat belt. Astagfirullahalazim. Untung tak minta selfie pula sama saya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya mati juga, dicabutkan malaikat maut. Yang penting datang kawan saya ngirim gambar pakai WhatsApp. Ustaz Somad, nih coba tengok. Gambar apa? Simpang 4, polisi di samping jalan, dibentangnya sajadah, solat. Tadi mana kejadiannya wallahu alam. Solat saya tengok, Masya Allah, andai mati dia husnul khatimah. Kenapa? Yang terakhir keluar dari mulutnya, la ilaha illallah. Sama kawan-kawan satu angkatan pesankan, hai bro, hai friend, hai kawan, kalau nampakmu nanti aku tanda-tanda mau mati, tolong kau bisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Sama istri jangan lupa, saya dulu waktu nikah belum punya anak, saya mau sampaikan, istriku, dulu aku tidur di rumah sendirian, sekarang bersama denganmu, kalau nampakmu nanti tanda-tanda aku mau mati, tolong kau bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang bang, nantilah. Sekarang pula mau dibisikkannya, nanti. Mau cepat aja dia kita mati. Nanti lu sudah nampakmu terbujur di ruang kaca keliling, ada tulisan di pintu ICU. Apa pula ICU ini? Masuk saya ke dalam, duduk saya berdoa, calon jenazah sedang sakratul maut. Barulah saya paham, saya berdua di dalam, yang lain menengok di luar kaca. Itu rupanya arti ICU. I see you, you don't see me. Aku bisa menengok kau, kau tak bisa menengok aku. Menengok semuanya. Andailah anak itu soleh, dimasukkan ke SD IT, SMP IT, tafsir Quran, pengajian, dia tahu ayahku akan mati, dibisikkannya telinga kanan, la ilaha illallah. Tapi kalau tak sempat dididik agama, bukan didoakannya, menengok ayah sakratul maut, diambilnya pula HP, difotonya. Ayahku mau sakratul maut, bagi yang kasihan tolong like and share. Amin. Mari kita didik anak-anak kita, insya Allah kita semua akan mati dalam husnul khatimah. Amin. Pas sebelum kena semprit 8.30. Mohon maaf banyak cakap saya ini menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, suara yang terlalu kuat, mungkin banyak ibu-ibu yang terkejut. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Ustaz Abdul Somad yang satu ini adalah ceramah yang penuh hikmah dan dikemas dengan penuh dengan kebahagiaan, seringkali menyentuh banyak aspek kehidupan dari yang ringan hingga yang berat. Salah satu tema utama yang sering beliau bahas adalah tentang mempersiapkan kematian, sebuah topik yang mungkin terasa menakutkan bagi sebagian orang, namun dengan gaya penyampaian yang khas dan humor yang ringan, Ustaz Abdul Somad berhasil membuat jamaah tertawa sekaligus merenung. Beliau seringkali mengajak audien untuk tidak merasa takut atau cemas menghadapi kenyataan ini, karena kematian adalah bagian dari takdir yang harus diterima setiap umat manusia. Nah, dalam ceramahnya Ustaz Abdul Somad dengan bijak mengingatkan bahwa mempersiapkan kematian bukan hanya soal memikirkan akhir hayat, tapi juga bagaimana kita menjalani hidup saat ini. Beliau seringkali menyebutkan bahwa kematian bisa datang kapan saja, sehingga penting untuk selalu beramal baik dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Pesan ini sangat relevan dengan mengingat banyak orang yang terkadang terjebak dalam rutinitas hidup dan melupakan esensi hidup yang sebenarnya, yakni untuk beribadah dan berbuat baik kepada sesama. Nah, selain membahas tentang kematian, ceramah Ustaz Abdul Somad juga menyentuh berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti pentingnya menjaga keluarga, pekerjaan, persahabatan. Beliau mengajak jamaah atau para audien untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sekaligus tidak lupa untuk membantu orang lain
Dengan bahasa yang mudah difahami dan penuh dengan canda tawa, Ustadz Somad berhasil membuat tema-tema berat terasa ringan dan menghibur. Setiap cerita lucu yang beliau sampaikan tidak hanya bertujuan untuk menghibur, tapi juga memberikan pelajaran berharga yang penuh akan hikmah. Salah satu hal yang membuat ceramah Ustadz Somad begitu menarik adalah kemampuan beliau dalam mengaitkan humor dengan nilai-nilai agama. Ustadz Somad seringkali menggunakan analogi dan cerita yang membuat jamaah tersenyum. Tetapi di balik semua itu ada pesan moral yang mendalam. Beliau mengingatkan bahwa tawa yang sehat adalah tawa yang tidak melupakan hak Allah. Melalui ceramahnya, Ustadz Abdul Somad mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup dengan keseimbangan antara kesenangan duniawi dan kepedulian terhadap kehidupan yang akhirat. Dalam ceramah ini mempersiapkan kematian, UAS tidak hanya fokus pada persiapan spiritual saja, tapi juga menyentuh tentang pentingnya menjaga kesehatan, merencanakan masa depan. Beliau seringkali menyarankan jamaah untuk tidak hanya berfokus pada kehidupan dunia saja, tetapi juga mempersiapkan bekal untuk kehidupan kekal yang di akhirat nanti. Dengan cara yang humoris, beliau mengingatkan bahwa bekal terbaik adalah amal soleh yang tulus karena hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal itulah yang nantinya akan sangat berguna, bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita nanti, baik dalam barzah maupun di akhirat. Selain itu, Ustadz Abdul Somad juga mengajarkan kita tentang pentingnya selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi senang maupun kondisi susah. UAS mengingatkan bahwa setiap ujian dan cobaan dalam hidup adalah bagian proses untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan memberikan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari, Ustadz Abdul Somad mampu membuat jemaah merasa lebih tenang dan yakin bahwa setiap ujian yang datang adalah bagian dari takdir yang harus dijalani dengan sabar dan tawakal dan pasrah bahwa semua hal ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menyikapinya dengan baik dan penuh dengan keikhlasan. Akhirnya ceramah Ustadz Somad tentang kematian dan persiapannya memberikan banyak hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Meskipun banyak tema yang dibahas terasa berat, namun cara-cara bagaimana Ustadz Somad menyampaikan membuat setiap pesan disampaikan mudah diterima dan menginspirasi banyak orang. Melalui ceramah ini, Ustadz Abdul Somad mengajarkan kita untuk selalu mempersiapkan diri untuk kematian, tapi juga menikmati setiap momen hidup dengan penuh rasa syukur, kebaikan dan kebahagiaan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, dan tak lupa bahwa dunia ini digunakan untuk sarana untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini untuk update video terbaru dari kita setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.